Halo teman baik, balik lagi sama aku Nadia di Cerita Jenama. Nah, sekarang di samping aku ada Kang Rizky. Kang Rizky ini adalah ownernya Vespapedia. Boleh saya halo dulu, Kang? Hai, teman baik. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Kang, tentang Vespapedia. Oke. Mau tahu lebih lanjut, Vespapedia itu sebenarnya apa sih, Kang? Jadi sebenarnya Vespapedia itu lebih ke apa ya? Dulunya saya pengen buat suatu media buat anak-anak Vespa. Karena kan dulu masih zaman 2010, mungkin 2012 tuh masih rame forum Kaskus tuh kan. Jadi kan tempatnya anak-anak dari seluruh Indonesia tuh ngumpul di situ di Kaskus. Nah, saya coba kepikiran kenapa Vespa tuh punya wadah tersendiri gitu kan, karena kan waktu itu baru hype banget namanya Facebook, Twitter, karena Instagram sih nggak terlalu ya. Akhirnya saya bikin aja deh Vespapedia gitu kan. Jadi tempat untuk komunitas Vespa, terus anak-anak Vespa itu ngumpul di situ jadi satu gitu kan. Nah, terus kenapa ada pedianya? Nah, pedianya itu saya ngiblatnya ke Wikipedia. Jadi gimana waktu itu orang-orang pengen tahu tentang sesuatu hal, apapun itu pasti larinya kan ke Wikipedia. Nah, saya pengen si anak-anak Vespa itu nggak hanya nongkrong-nongkrong di bengkel, di kopdar, tapi ya kita juga bisa nggak terbatas waktu. Makanya itu ada Vespapedia itulah gitu. Awalnya berarti tahun berapa itu, Kang? Awalnya itu 2015 lah, 2015 akhir. Kalau Vespa sendiri, Kang Rizky emang suka sama Vespa atau gimana? Saya suka karena kebetulan orang tua saya, kakek saya itu pakai Vespa, orang tua saya pakai Vespa. Cuman waktu SMP saya nggak mau pakai Vespa, diantar pakai Vespa malu katanya kan, motor dalam tanda kutip butut gitu kan, yang suka mogok gitu. Tapi akhirnya entah kenapa saya mulai awal-awal kuliah saya suka Vespa. Katanya tuh naik Vespa tuh ada experience-nya sendiri gitu. Kenapa? Itu gimana sih, Kang? Boleh diceritain? Iya, jadi sebenarnya naik Vespa itu nggak hanya not just a scooter, a way of life gitu. Jadi ya bukan hanya tunggangan, jadi udah seperti ya kultur aja gitu, kayak gaya hidup aja gitu. Ya, terus tadi kan niatnya mau mengumpulkan jadi komunitas Vespa gitu. Awalnya mulainya di Bandung kah atau gimana gitu caranya? Di Bandung, awalnya di Bandung, terus di Jakarta. Cuman kalau dibilang komunitas, saya nggak bukan komunitas gitu kan. Cuman untuk wadah aja, karena kan background saya kan itu jurnalistik gitu kan. Jadi waktu saya kerja di Jakarta, saya coba pengen punya media sendiri, gimana caranya, tapi yang berkaitan dengan hobi saya juga gitu. Ya udah, si Vespapedia ini awalnya sih pengen seperti itu, tapi lama kelamaan ngelihat kesini, jadi banyak yang request pengen Vespanya seperti apa, seperti konsultasi lah gitu. Saya pengen punya Vespa, pengen diapain ya. Saya coba bantu untuk memvisualkan keinginan teman-teman sendiri waktu itu. Oh seperti ini. Jadi akhirnya jadi builder juga gitu. Terus di tempat ini awalnya? Enggak. Udah pindah-pindah? Pindah, pertama ada di Jalaprang, terus ke Margahayu, nah, baru di sini. Tadi tuh kan berarti sebagai wadah gitu, tapi ada produknya nggak sih dari Vespapedia ini yang dihasilkan gitu? Kalau untuk awal-awal produknya itu berupa tas toolkit, terus fly screen Vespa, terus apalagi dongkrak untuk hal kayak gitulah. Tapi makin kesini karena kan saya produknya lebih produk jasa sebenarnya. Gimana caranya saya bikin untuk Vespa yang tadinya biasa aja tapi enak buat setelan touring, enak buat setelan kata orang Sunda mah malam minggu teh bobogohan gitu, setelan bobogohan kumaha. Nah, saya coba buat produk-produk itulah kayak gitu. Lebih ke jasa aja.
Aku kan lihat di Instagram ada Oke. Vespapedia, makes your Vespa happier. Iya. Ya, boleh diceritain nggak sih itu tentang gimana? Jadi intinya mah naik Vespa mah kudu bahagia, weh, gitu. Nggak tanpa terkecuali ya udah, orang kudu happy, weh, gitu. Jadi karena punya kenikmatan tersendiri lah kalau naik Vespa kayak gitu kan. Seninya apa ya, mogoknya, terus ketika mogok tuh kan kita suka ada yang nolongin nih. Walaupun nggak kenal tuh siapapun itu ya kita nolongin gitu. Kenapa Kang? Walaupun cuman sekedar say hello, kenapa? Karena di Italinya sendiri sebagai produsen utama Vespa nggak seperti itu gitu kan. Karena mungkin di Indonesia karena dengan campuran budaya kultur yang ada di Indonesia tuh jadi ada yang mogok teh dibantu. Nah itu seni-seninya di situ ya, makanya saya pengen naik Vespa mah harus bahagia, weh. Terus kan kalau Vespa tuh apa? Kalau ketemu tuh suka saling nyapa gitu, bener kan tadi berarti Iya. ada kekerabatannya sendiri gitu ya, Iya. buat sesama. Karena mungkin itu udah menjadi suatu trah yang gimana ya, yang udah lahir dengan sendirinya karena anak-anak Vespa tuh lebih bisa dibilang brotherhood lah gitu. Jadi sama rasa, sama tujuan ya udah gitu. Saya punya Vespa bisa sharing-sharing untuk kalau mogok kayak gimana, terus kalau jualan part-part tuh kayak gimana, kayak gitu. Sejauh ini kan udah ada dari 2015 nih sampai sekarang gitu. Kesenangan apa sih yang paling bikin Kang Rizky tuh ngejalanin ini tuh dengan ya udah gitu, ikhlas, senang gitu? Apa? Ya karena didasari dengan pertama hobi ya, hobi, terus saya banyak belajar lah karena jujur saya mengcombine background kuliah saya dengan hobi yang otodidak gitu. Jadi hobi saya kan ya bongkar gitu ya, ngoprek atau gimana caranya Vespa, tapi di combine-nya apa, saya kan karena dulu lulusan komunikasi jurnalistik, gimana caranya nih saya bikin konten yang menarik untuk Vespa, bikin hal-hal yang enak buat Vespa gitu kan, ya kayak gitulah. Nah tadi kan kesenangan, terus kendala, sekarang kendalanya apa sih Kang selama dari 2015 sampai detik ini? Kendala lebih ke konsistensi sih sama komitmen di dalam diri sendiri ya, karena kan namanya usaha nggak selalu naik terus ya, kadang di bawah, kadang ada beberapa momen juga saya kehilangan dana yang kerjasamanya tuh sama klien-klien nggak bagus lah, akhirnya ya itulah, lebih ke saya harus bisa gimana caranya konsisten untuk ngembangin si Vespapedia ini. Ditambah kan apa ya, kultur sekarang udah beda banget gitu. Kalau sekarang kan anak-anak Vespa tuh pengen yang cepet apa, tinggal selah jalan gitu, nggak mau mogok lah. Kalau dulu kan mogok juga harus diulik gimana caranya gitu kan. Apalagi harga Vespa sekarang udah bikin apa, tinggi banget kan, karena itu tadi, karena lahirnya komunitas, karena lahirnya anak-anak Vespa yang baru, yang newbie, jadi harga tuh semakin tinggi. Akhirnya gimana caranya saya bisa beradaptasi sama hal-hal seperti itu. Oke, tadi kan udah ada klien dari mana aja nih? Banyak, saya pernah dari Thailand pernah, dari UK pernah, tapi untuk aksesoris ya, untuk part. Tapi kalau untuk servis-servis sih masih sekitaran Bandung lah, Bandung atau Jakarta, Surabaya pernah, kayak gitu. Udah sampai luar juga ya. Itu kalau saya kayak ngemodif gitu juga nggak sih Kang? Iya. Yang paling berkesan ada nggak sih ngemodif apa gitu? Vespa kan banyak juga ya jenisnya. Jadi ada Vespa yang tahun 60-an itu datang ke sini udah bisa dibilang rongsok lah ya, udah pada keropos, pada nggak terbentuk lah gitu, karena waktu itu ditawar sama tukang rongsok aja cuman 150.000 gitu kan. Nah, ada yang datang ke sini gitu kan, bisa nggak Kang untuk ngebangun Vespa ini? Ya, challenge bagi saya kan. Ya bisa aja, saya coba perhatikan lagi detailnya, dilas, nggak asal ke tukang las yang biasa aja. Jadi detail-detail saya perbaiki, catnya juga saya perbaiki, mesin saya perbaiki. Akhirnya jadilah satu unit Vespa yang ikonik gitu. Jadi bisa
kembali dipakai. back to original, terus ya harganya juga bukan harga loakan lagi gitu, kayak gitu sih. Emang harganya tuh berapa sih Kang? Kalau boleh di-spill? Kalau untuk sekarang mungkin untuk udah jadi kita 15-an tuh udah oke lah, 15, bahkan ada yang sampai 50 juta juga ada gitu. Karena dulu waktu tahun 2010 saya beli Vespa cuma 700.000 gitu kan. Saya jual lagi setahun kemudian saya jual 1.200.000. Tapi makin kesini naik terus Vespa tuh. Berarti makin naik ya kalau Vespa itu? Karena ya itu aja perputarannya di situ-situ aja. Karena kan Vespa udah nggak produksi lagi dari tahun 2006 gitu kan. Jadi ya entahlah gitu kan. Bahkan ada jokes kalau dulu gitu kan, satu Vespa 1 juta saudara kan. Kalau sekarang satu Vespa 1 juta nggak dapet gitu. Bisa. Ya karena saking nggak tahu lah harga Vespa, saya juga pusing lah gitu harganya gitu. Kalau sama Matic sendiri gimana sih Kang? Apa nih? Gimana? Kalau Matic ya kita nerima juga servis, cuman Feel-nya apakah akan sama gitu? beda. Tentu beda ya. Beda banget karena ya kalau Matic ya udah Ya tinggal starter nyala udah isi bensin gitu kan. Kalau Vespa kan harus ada oli samping gitu kan. Kang Rizky, Vespa pertamanya apa sih? Vespa pertama saya nih kayak di belakang ini itu Vespa Super. Itu keluaran tahun 1978. Terus tadi sempat dengar ngobrol ada Medan, asalnya dari Medan apa gimana itu kerja di sana? Enggak, saya dulu kerja di Medan jadi konsultan komunikasi. Jurusan dulu ya? Kerja dulu, baru selipin sama hobi lah. Akhirnya saya hunting Vespa di situ masih murah-murah dulu di situ Vespa di Medan tuh. Akhirnya setelah ada waktu untuk pokoknya beres kerjaan, saya hunting lah ke desa-desa karena di sana kan rata-rata pegunungan di Medannya tuh. Jadi jarang ada yang mau naik Vespa gitu. Akhirnya yang punya Vespa jadi didiemin sampai kempes. Akhirnya saya tawar dapatlah waktu itu 7 unit gitu kan. 7 unit. Nah, saya bawa ke sini ke Bandung gitu. Baru mulai ini sih Tokopedia ini. Kayak gitu. Oke, Kang ada mimpi besar yang pengen dicapai ke depannya bareng Vespapedia nggak sih? Saya pengen touring langsung ke Italia sendiri. Saya bawa nama Vespapedia gitu. Tentunya juga bawa Indonesia gitu kan. Karena salah satu ya komunitas terbesar Vespa tuh ya di Indonesia gitu. Bahkan Italia pun ya orang-orang Italia pun yang ngakuin gitu. Nah, saya pengen touring aja lah ke sana sendiri gitu. Karena kalau udah touring kan saya nggak ada pikiran apa-apa, touring gitu. Happy, bangga gitu. Oke. Terus ini Vespapedia udah touring kemana aja nih? Kang pernah touring kemana aja? Saya ke Jogja pernah, ke Malang pernah, terus keliling antar komplek pernah gitu kan. Untuk beli rokok, beli Indomie. Touring kesebutnya itu juga? Iya, gitu kan, touring jarang dekat gitu kan. Ya ke Jogja, ke Malang. Cuman karena sekarang mungkin saya udah punya keluarga, jadi jarang lah gitu kan. Paling touring-touring sekitaran Bandung kota aja lah. Kalau si Vespapedianya suka ikut event-event gitu, Kang? Terakhir saya ikut ini Mars of the Moods itu sama Beat Boy. Ikut aja sekitaran Bandung gitu. Oke. Terakhir paling ya Kang, ada tips nggak sih buat teman baik yang saya mau pakai Vespa tapi dia kayak takut mogok, takut ini atau gimana sih tipsnya buat cara ngerawat si Vespa itu sendiri? Satu sih sebenarnya ngerawat Vespa harus pakai feel dulu gitu, dirasain, karena kan Vespa ada yang bilang remnya pakai bismillah gitu ya. Enggak pakem enggak gitu kan. Jadi emang harus feel-nya dulu disatuin dulu sama si Vespa. Ya nggak jauh, Vespa kan kalau mogok itu paling busi, platina, karburator, kalau nggak ya banjir gitu kan. Udah, jadi
Lebih jelasnya mah kamu ke Vespapedia aja. Teman baik silakan ke Vespapedia. Vespa juga kalau mogok kadang romantis juga kan, Kang? Ya romantis. Cuman Kamu udah pernah ngerasain? Oh, jangan bilang romantis kalau belum pernah ngerasain. tetap aja yang ngedorong-dorong. Capek karena apalagi kalau bannya yang ban belakang mogok kempes itu kayak dorong sapi sumpah. Berat banget. Jangan berarti ya, jangan sampai. Saya dulu pernah saya tinggal. Saking ininya berat. Tapi sekarang udah nggak berani karena udah banyak yang ngincar Vespa sih gitu. Jadi kalau dulu saya masih suka parkir di mana aja Vespa tuh, karena Vespa dulu kan identiknya barang murah. Nggak gitu. akan lah, nggak akan ada yang ngambil. Kalau sekarang saya nggak mau gitu, karena kalau sekarang juga kan pasti udah ada di Instagram tolong bantuin ini, saya jemput saya di sini atau ngoling teman juga bisa kayak gitu. Oke, makasih banyak Kang Rizky udah sharing-sharing sama Berita Baik tentang Vespapedia. Semoga touringnya bisa terlaksana ya kapan di depan nanti. Oke. Insya Allah. Amin. Dadah teman baik.